Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya semangat untuk materi kali ini. Bagi yang agak ngantuk, boleh kalian melakukan aktivitas yang bisa membuat teman-teman tidak ngantuk, karena hari ini adalah surat perjanjian ya teman-teman. Kita masuk di surat perjanjian, dan biasanya ini saya bener-bener kalau di offline itu memperhatikan kalian tuh satu persatu gitu ya, karena surat ini tuh rawan membuat bingung. Ya, tapi saya tahu kalau B aja sih nggak bingung. Cuman kali aja teman-teman nanti ngantuk di tengah jalan akan bahaya, jadi silakan refreshing dulu. Kemudian kembali lagi ke video ini. Oke, kita akan membahas tentang surat perjanjian. Berbeda dengan surat-surat sebelumnya, teman-teman, surat ini lebih panjang ya. Lebih panjang pasti, dan lebih harus hati-hati pasti, karena ini terkait dengan beberapa transaksi ke depan atau beberapa perbuatan-perbuatan ke depan ya. Jadi semuanya tuh mengacu banget ke surat perjanjian ini. Jadi sebelum ditandatangani harus benar-benar dibaca, dipahami, dan disetujui itu dengan hati yang benar-benar mantap gitu ya teman-teman. Oke, kita move ya, kita mulai ya. Surat perjanjian pertama yang akan kita pelajari adalah surat perjanjian kerja ya teman-teman ya. Surat perjanjian kerja, karena ini yang paling deket nih kalau nanti teman-teman mulai penempatan di perusahaan yang bagus, pastinya ada yang namanya surat perjanjian kerja. Jadi ini akan jadi surat perjanjian pertama yang mungkin bakal teman-teman tanda tangani ya. Oke, surat perjanjian kerja ini dilakukan otomatis oleh calon pemberi kerja dan calon pekerja atau calon penerima kerja. Masih calon ya, karena kalau nggak setuju otomatis nggak lanjut deh kerjanya gitu ya. Oke, sebenarnya perjanjian kerja itu teman-teman nggak harus tulisan ya, dia bisa juga lisan. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau ada di desa-desa gitu ya, kalau misalnya ada mau pembangunan rumah, renovasi rumah yang kecil gitu, tinggal minta pak tukangnya, itu kan nggak mungkin teman-teman langsung nulis secara tertulis, ngasih materai dan minta tanda tangan harus dibaca dengan seksama. Itu kayaknya kan terlalu ribet. Jadi sama-sama saling setuju perharinya upahnya berapa, dan kemudian nanti dikerjakan sampai berapa hari itu. Nah, dan beberapa hal yang terkait dengan itu, kalau sudah deal kan bisa langsung dimulai kerja. Jadi sebenarnya tuh nggak harus ya, nggak harus tulisan, jadi lisan juga bisa. Nah, coba kita lanjut ya. Nih, yang paling penting dalam surat perjanjian ini nggak cuma surat perjanjian kerja juga ya. Ini sebenarnya secara hukum tuh ada 4 poin ini ya teman-teman ya, yang dibuat dasar. Jadi yang pertama itu ada kemauan tegas kedua belah pihak. Jadi sudah jelas bahwa kedua belah pihak itu pengen membuat perjanjian ini dengan kesepakatan masing-masing yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian dipastikan ada kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. Jadi sudah jelas bahwa masing-masing pihak ini adalah orang-orang yang cakap secara hukum. Misalnya kalau di Indonesia itu lebih dari, kalau nggak salah 21 tahun ya, 21 tahun itu kalau sudah lebih dia sudah dianggap cakap secara hukum. Atau buat teman-teman yang mungkin belum berusia 21 tahun tetapi atau 19 tahun, saya kurang jelas nanti bisa kita cek lagi ya. Kalau belum di usia tertentu itu tapi sudah menikah, itu sudah dapat dikatakan bahwa kalian itu cakap secara hukum ya. Dan selanjutnya ada C, adanya pekerjaan yang dijanjikan. Ini kalau surat perjanjian kerja ada pekerjaan yang dijanjikan. Kalau jual beli ya ada barang yang diperjualbelikan yang dijadikan dasar perjanjian itu. Itu harus jelas. Dan yang paling penting, pekerjaan atau barang yang dijanjikan ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalnya teman-teman buka salon nih, buka salon, semuanya berjalan lancar, tapi karena ada suatu hal teman-teman kesulitan dapat penghasilan nih, akhirnya buka salonnya, misalnya salonnya jadi salon-salon yang
melanggar ketentuan negara yang misalnya jadi saldonya ada plus dan sebagainya, itu yang membuat perjanjian itu batal atau tidak sah secara hukum. Jadi otomatis perjanjian itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada hal-hal yang wajib dimuat, boleh teman-teman lihat satu persatu ya. Ada nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, kemudian ada nama dan alamat pekerja, ada juga jabatan atau jenis pekerjaan, kemudian syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kemudian besarnya upah dan cara pembayaran, tempat pekerjaan, mulai berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan ada tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. Itu boleh di-pause, boleh dibaca sendiri dengan seksama ya, supaya teman-teman benar-benar jelas. Kemudian ini yang harus teman-teman perhatikan juga, surat perjanjian ini bisa berakhir ya teman-teman ya. Bisa berakhir apabila satu, pekerjanya meninggal dunia. Itu otomatis surat perjanjiannya gugur. Kemudian berakhirnya surat perjanjian kerja. Misalnya tanggal sampai suratnya itu berakhir atau misalnya tanggal kontrak kerjanya itu berakhir, maka ketentuan-ketentuan yang ada di surat perjanjian kerja juga ikut berakhir ya. Kemudian C, adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya yang tadi melanggar hukum, itu tadi yang sudah saya contohkan bisa berakhir ya, mengakibatkan berakhirnya surat perjanjian. Kemudian adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam surat perjanjian yang menyebabkan batalnya kesepakatan. Misalnya dalam surat perjanjian kerja dia sudah mangkir nih, seminggu mangkir kerja, otomatis dia dikeluarkan dari pekerjaan, akhirnya juga membuat surat perjanjian kerja itu batal, usai gitu ya. Dan ada keadaan memaksa lainnya yang mungkin bisa terjadi apabila pekerjaan itu sudah berlangsung. Oke. Nah, ini adalah karakteristiknya dari surat perjanjian kerja teman-teman. Yang pertama adalah adanya dua rangkap yang sama-sama ditandatangani. Rangkap yang pertama biasanya, kalau yang kedua itu fotokopian, yang pertama itu yang asli itu dipegang oleh penerima kerja. Nanti rangkap yang satunya dipegang oleh calon pemberi kerja. Sebenarnya bisa tergantung situasi juga sih yang menerima yang mana, yang penting sama-sama ditandatanganinya tuh asli. Jadi entah itu fotokopian atau yang satunya itu sama-sama asli, misalnya di print, sama-sama di print juga bisa ya, dua-duanya berwarna semuanya juga bisa. Maksudnya benar-benar nggak fotokopi itu bisa, dan yang paling penting ditandatangani semuanya, nanti sama-sama diterima oleh calon pekerja sama yang punya, yang memberi pekerjaan gitu ya. Kemudian bermaterai, karena ini terkait dengan finansial, jadi harus bermaterai supaya bisa dipertahankan di hukum ya. Nah ini, dia mempunyai kedudukan hukum itu tadi. Dan semua biaya terkait surat, terkait materai dan lain-lain itu ditanggung oleh pengusaha, di sini maksudnya perusahaan ya, atau pemberi kerja. Jadi semua biaya print dan sebagainya kan gak mungkin dibebankan oleh calon pekerja. Jadi semuanya tuh harusnya materai semuanya ditanggung sama perusahaan. Jadi kalau misalnya disuruh beli materai jangan mau ya. Tapi kalau misalnya kepepet disuruh beli materai ya demi mempertahankan pekerjaan, bolehlah kalian ngalah. Tapi harusnya sih nggak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita ini surat perjanjian kerja itu sebenarnya masih dibagi ya. Jadi ada yang namanya perjanjian kerja jangka waktu tidak tentu. Ini nggak usah dibikin ribet teman-teman. Jangka waktu tidak tentu. Kalau teman-teman mau pergi misalnya, si Sonia mau pergi ke Surabaya katanya. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Itu kan kalau kita
otomatis pikirkan setelah dengar kata-kata itu kan pasti jangka waktunya tuh lama atau bentar? Pasti lama kan? Maka dari itu sebenarnya perjanjian kerja jangka waktu tidak tentu itu maksudnya adalah kerjaan yang sangat amat lama, atau bisa kita katakan pekerjaan tetap lah, yang mana biasanya pensiunnya tuh sampai lama ya. Misalnya nih kayak PNS gitu kan pensiunnya sampai lama, atau pekerjaan-pekerjaan tetap lainnya biasanya sampai umur 55 tahun ya teman-teman ya. Atau 60 tahun masih ada ya, 58 tahun. Nanti kita bisa share lah di Google Meet. Dan karena jangka waktunya yang lama, biar nggak salah pilih pegawai, itu boleh adanya yang namanya masa percobaan atau bisa masa on the job training ya. Sekurang-kurangnya biasanya kalau di sini maksimal 3 bulan, biasanya malah sekurang-kurangnya tuh sekitar 1 bulan, 3 bulan tuh malah minimal banget. Biasanya ada yang sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya di beberapa bulan ini dia dilihat tuh tidak menunjukkan performa yang baik, dia bisa tidak dilanjutkan ke pegawai tetap tadi. Tapi kalau performanya misalnya bagus, dia walaupun baru tapi sudah menunjukkan apa ya? Kinerja yang sangat baik, cepat, dan memuaskan atasan, itu boleh dilanjutkan sampai jadi pegawai tetap. Jadi sampai usia yang disepakati lah. Oke. Dan selama masa percobaan ya teman-teman, kalau perusahaannya perusahaan yang sudah bagus gitu ya, sudah perusahaan-perusahaan top, itu tidak boleh di bawah UMR. Jadi sekalipun masa percobaan masih belum tanda tangan kontrak untuk jadi pegawai tetap, itu tidak boleh digaji di bawah UMR. Ingat ya, ingat nanti. Tapi ini tuh sebenarnya yang kita bicarakan dalam perjanjian kerja ini semuanya tuh hanya idealnya aja. Jadi nanti kalau kenyataannya seperti apa itu tergantung lapangan masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman ditawari untuk kerja waktu OJT kalian on the job training masih percobaan ini teman-teman ditawari di bawah UMR, itu hak teman-teman untuk memilih untuk melanjutkan atau tidak. Yang penting karena sudah dewasa jadi kebijaksanaan masing-masing aja ya. Oke. Sebelum kita masuk ke jangka waktu tertentu, kita coba lihat nih di surat perjanjian kerja halaman 132. Nanti boleh teman-teman lihat di e-booknya masing-masing. Halaman 132 itu bentuk-bentukannya ya surat perjanjian. Saya pengen teman-teman nanti boleh pause ini, kalian buka tab baru di handphone kalian atau di laptop kalian, buka surat perjanjian kerja halaman 132. Di situ ada bunyinya seperti ini ya. Kop surat perjanjian kerja nomor berapa bla bla bla. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Andi Aziz SH, dalam jabatan sebagai manajer personalia bertindak untuk dan atas nama PT Bayu Megah Sentosa. Jadi nanti yang tanda tangan adalah Pak Andi, tapi dia bertindak di bawah namanya PT Bayu Megah Sentosa perusahaannya ya, yang berkedudukan di jalan bla bla bla. Untuk berikutnya dalam perjanjian tersebut disebut sebagai perusahaan. Jadi nanti nggak akan ada tulisan karyawan menyetujui bekerja di Pak Andi Aziz, itu enggak ya. Jadi Pak Andi Aziz di sini dia tulisannya adalah perusahaan. Nah ini pihak yang kedua ya. Nama Susi Susilawati, tempat tanggal lahir Jakarta sekian-sekian, alamatnya sekian-sekian. Untuk berikutnya disebut sebagai karyawan. Jadi kalau ada kata-kata karyawan di sini maka itu adalah Susi Susilawati. Teman-teman kalau melihat pasal-pasalnya, sebelum masuk pasal ini ada menyatakan bahwa pada hari ini Jumat 11 Juni 2002 kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerja dengan syarat-syarat sebagai berikut. Perjanjian itu ya, itu pasti ada pasal-pasal. Itu yang paling umum, ada pasal-pasal. Ada beberapa pasal-pasal yang sebenarnya teman-teman tuh bebas mau ngasih berapa pasal aja sesuai kebutuhan masing-masing aja. Cuman pasal yang paling awal itu adalah pasal-pasal yang sangat umum. Pasal-pasal yang paling umum. Kalau dalam perjanjian kerja otomatis ada penempatan dan tugas. Itu ya, penempatannya di mana, ini penempatannya di mana, terus tugasnya tuh di bagian apa, misalnya staf bagian umum gitu ya.
Dan kemudian mulai pasal 2 itu kalau sudah perjanjian kerja ada jam kerja, istirahat dan hari kerja. Kemudian pasal 3 ada pengupahan, gaji dan lembur. Ada di pasal 4 jaminan lain misalnya kalau ada BPJS dan sebagainya ya kalau zaman sekarang. Terus kemudian pasal 5 tuh ada sanksi kalau misalnya ada beberapa kasus yang membuat dia tuh merugikan perusahaan, itu akan ada sanksi-sanksi ya di pasal 5. Kemudian pasal 6 ada pemutusan hubungan kerja. Nah, misalnya karyawan terlambat selama 3 hari dalam 1 minggu, itu ada pemutusan hubungan kerja. Serem ya kalau 3 hari langsung pemutusan. Biasanya sih enggak sampai kayak gitu, biasanya mangkir sih. Kemudian pasal 7 ada penyelesaian atau perselisihan. Ini kalau misalnya ada perselisihan, biasanya di poin yang pertama, butir yang pertama itu pasti ada diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian baru yang nomor 2, dia kalau tidak bisa mencapai mufakat atau gagal musyawarah ya, itu masuk ke butir yang kedua, yaitu dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ingat ya, kalau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ditulis di surat perjanjiannya, maka tidak boleh ada pengadilan negeri yang lain itu digunakan apabila ada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Jadi harus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak boleh nanti ketika ada kasus kemudian dibawa ke Jakarta Utara dan lainnya. Jadi harus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, nanti mungkin agak bingung, jadi nanti saya harap di pertemuan kita yang offline kita bisa lebih banyak sharing masalah perjanjian kerja. Jadi ini mungkin agak sedikit ngawang ya teman-teman ya. Tapi tolong tetap dibaca ya di halaman 132 e-book tadi ya. Oke, dan kemudian ditandatangani kedua belah pihak. Itu tadi ya untuk detailnya. Miss, kalau misalnya nggak harus semuanya, misalnya saya menghilangkan jaminan lain karena memang ini nggak ada jaminannya gitu ya misalnya. Apa boleh? Boleh, jadi boleh tergantung kebutuhan masing-masing aja, sama kedua belah pihak itu setuju ya. Dan merasa tidak ada yang dirugikan. Oke, kita lanjut. Tadi udah ada contohnya perjanjian kerja jangka waktu tidak tertentu. Sekarang kita masuk ke perjanjian kerja jangka waktu tertentu, PKWT. PKWT pasti sering dengar ya, kalau di Matahari, di Ramayana itu ada PKWT. PKWT itu apa sih? Jadi ini jangkanya teman-teman itu pendek, jangka waktunya itu pendek. Misalnya maksimum tuh 2 tahun atau maksimum 3 tahun. Atau ada ya pernah teman-teman tuh lihat mbak-mbak di Matahari itu pakai seragamnya beda sendiri sama yang lain. Kalau yang lain pakai merah sama abu-abu, dia pakai warna hitam sendiri atau mungkin pakai hitam putih. Hitam mungkin dia hanya ikut Matahari di musim lebaran, jadi cuman kerja 1 bulan itu aja. Itu namanya PKWT, perjanjian kerja jangka waktu tertentu. Jadi kasarannya adalah karyawan kontrak. Itu yang paling sering ada di daerah Kediri, biasanya adalah karyawan kontrak ya teman-teman ya. Jadi nggak karyawan tetap. Tergantung nanti performanya gimana supaya bisa jadi karyawan tetap. Yang pertama jangkanya pendek, yang kedua tidak mengenakan tapi perlu. Kenapa sih karyawan kontrak itu ada padahal tuh tidak mengenakan sebenarnya, tapi sebenarnya perlu. Nah gini teman-teman, ada yang memang dia misalnya perjanjian kerjanya tuh pindah-pindah. Misalnya pertambangan batu bara. Hari ini, bulan ini ada pertambangan batu bara di Kecamatan Wates gitu ya misalnya ya. Perusahaan pertambangan ini otomatis dia ngerekrutnya pengen yang rumahnya dekat biar nggak telat dan lebih mudah dijangkau misalnya. Oke, dia ngasih karyawan itu cuman orang-orang Wates, sekitaran Wates. Dan jangka waktu sampai berakhirnya musim pertambangan itu tadi. Setelah selesai di Wates, sudah habis nih dikuras batu baranya, ternyata ada tambang baru di Ngadiluih gitu ya, tambang emas di Ngadiluih baru gitu. Otomatis dia akan mencari orang-orang Ngadiluih. Jadi memang ada kebutuhan perusahaan yang seperti itu, dia mencari untuk waktu-waktu tertentu di tempat tertentu. Makanya ada yang namanya jangka waktu tertentu atau kontrak itu tadi ya teman-teman. Ada juga yang karena perusahaan pengen ngambil dari pihak ketiga mungkin yang harus kontrak, atau supaya perusahaan itu nggak harus banyak-banyak mikirin gaji karyawan. Misalnya nih gini teman-teman,
Teman-teman kalau karyawan kontrak itu biasanya gajinya lebih sedikit daripada yang pegawai tetap. Tapi nggak apa-apa, buat pengalaman boleh dicoba ya. Misalnya nih, kalau kasusnya tuh dari outsourcing itu dari pihak ketiga ya. Ada yang dia perjanjiannya tuh maksimal 3 tahun kan. Tapi dibagi menjadi 1 tahun, tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga nanti ada perbaruan tiap tahun. Di tahun pertama gajinya 1 juta. Kemudian kinerja bagus dilanjutin lagi di tahun kedua gajinya misalnya 2 juta gitu ya biar mudah kita. Bagus lagi masuk tahun ketiga, tahun terakhir gajinya 3 juta gitu ya. Nanti kalau kontrak itu kan dia otomatis setelah 3 tahun, setelah 3 juta perusahaan bayar 3 juta, itu setelah 3 tahun kan putus. Otomatis dia mencari pegawai baru lagi yang kontrak, yang supaya perusahaan tuh cuman bayar mulai lagi dari awal yaitu 1 juta. Atau ada yang kasus tertentu nih parah nih ya, setelah dia sudah mencapai level tahun ketiga yaitu 3 juta, dia mau lagi untuk memperbarui kontraknya, dimulai dari nol, dia mau digaji dengan 1 juta lagi teman-teman. Itu ada kasus seperti itu teman-teman. Jadi tapi sudah ada pengawasan di Snaker, mungkin sudah jarang lagi ada kasus seperti ini, tapi saya pernah menemui seperti itu ya. Jadi dimulai lagi di tahun pertama dia kerja gajinya, jadi seperti cuman 1 juta itu. Sebenarnya itu menyulitkan kedua belah pihak ya teman-teman. Sebenarnya dari sisi perusahaan pun sekalipun menghemat nih gaji ya, otomatis gaji atau anggaran untuk gaji itu otomatis lebih hemat, tapi sebenarnya dia tuh punya kesusahan yang lain, yaitu dia harus training dari awal, dia harus mentraining orang-orang baru lagi dari awal setiap 3 tahun. Bayangin itu tuh benar-benar juga menguras waktu dan tenaga ya, karena ternyata dia sudah, yang pertama tadi dia sudah bagus kinerjanya sampai tahun ketiga dia sudah jadi ahli dalam bidangnya, tapi harus diganti karena tadi perjanjiannya kontrak. Terus apakah bisa jadi pegawai tetap? Tergantung perusahaannya mau apa enggak. Kalau pegawai tetap dia otomatis gajinya harus dipikirkan, otomatis gak sama dengan pegawai kontrak. Kemakmurannya juga harus dipikirkan, jaminan-jaminan itu BPJS-nya juga harus dipikirkan. Jadi perusahaan juga biasanya pikir ulang. Tapi kalau memang sudah bagus, kinerjanya sangat bagus dan banyak menguntungkan perusahaan, itu bisa dipertimbangkan untuk naik jadi pegawai tetap ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke yang pegawai kontrak itu tadi ya teman-teman ya. Di sini ada ganti rugi ya, ada ganti rugi. Gaji sisa kontrak kerja ini misalnya seperti ini. Agus bekerja dengan sistem kontrak dengan PT Megakarya selama 1 tahun. Gaji Agus ditetapkan 500.000 per bulan. Ya kan, 500.000 per bulan dalam 1 tahun. Totalnya otomatis 6 juta ya. Terus kemudian ketika proyek baru berjalan 6 bulan, Agus berhenti dengan kemauan sendiri. Dari kasus tersebut, secara hukum Agus harus mengganti kerugian pada perusahaan Megakarya. Jadi karena Agus tadi yang putusin secara sepihak, itu kan jadi kerugian buat Megakarya. Maka kalau idealnya PKWT itu karena dia sudah kerja dapat 6 bulan, itu kan ya 6 bulan sudah kerja, sudah dikasih gaji, maka sisanya tadi 12 bulan ya 1 tahun, sisanya kan ada 6 bulan lagi, itu gajinya 500.000, maka 6 bulan kali 500.000 sebesar 3 juta itu harus dibayarkan oleh Agus ke perusahaan untuk ganti rugi itu. Nah, demikian pula jika perusahaan yang menghentikan Agus misalnya secara sepihak, atau mungkin karena pekerjaannya ternyata kan tadi 12 bulan ya, ternyata di 10 bulan itu sudah sudah selesai, pinter nih Agus, maka sisa gajinya di bulan 11 dan 12 itu harus dibayarkan ke Agus. Jadi 500.000 kali 2 sebesar 1 juta itu harus dibayarkan ke Agus. Jadi intinya tuh dapatnya tuh harusnya tuh bulat 6 juta gitu ya, 6 juta. Jadi itu untuk contoh kasusnya, itu idealnya teman-teman. Kalau di lapangan belum tentu seperti itu ya. Jadi nanti tetap kita nggak bisa idealis. Buat teman-teman yang fresh graduate nanti kalau misalnya mau kerja di awal-awal, mungkin kita harus menurunkan ego karena semuanya nggak seperti idealisme kita ya teman-teman ya. Nah, ini untuk contohnya PKWT, dia akan ada yang paling beda, yang paling mencolok. Nanti bisa lihat di halaman 138, boleh di post juga ya ini ya.
Yang paling mencolok adalah terhitung mulai tanggal 15 Maret 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2002. Jadi ada jangka waktunya teman-teman, itu yang paling mencolok. Kalau yang lainnya hampir sama semuanya ya teman-teman ya. Nanti boleh dilihat aja, dibaca pelan-pelan sendiri. Kalau di kelas mah kita bisa baca bareng-bareng ya, tapi karena ini tidak di kelas offline, jadi kita karena online otomatis kita ngawang sendiri-sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan, kalau masih nggak jelas bisa nanti kita lanjutkan di kelas offline ya. Oke, kita lanjut nggak sih sebenarnya ini? Oke, kita masih lanjut satu ini ya, surat perjanjian kerja sama. Kalau kerjasama, teman-teman, ini tentang kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan pekerjaan secara bersama. Ini udah kerjasama ya, kita tinggalkan yang kerja-kerja tadi, sekarang kita kerjasama. Anggap aja kita lagi jadi entrepreneur, jadi kita mau urusan dengan bisnis. Ini terkait dengan pemberi modal dan penerima modal, ya. Jadi ada satu yang ngasih modal, ada satu yang menerima modal tapi yang menjalankan bisnisnya dan sebagainya lah ya. Intinya ini secara simpelnya perjanjian kerjasama tuh seperti itu. Hal-hal yang harus dicantumkan, ada judul perjanjian, ini harus sesuai dengan atau mewakili isinya ya teman-teman. Judul perjanjian nggak boleh melenceng. Kemudian nama dan identitas diri pembuat kesepakatan, pernyataan kesepakatan, isi kesepakatan yang berisi satu hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan kerjasama, kemudian pelanggaran dan cara penyelesaiannya, sanksi bagi pelanggar kerjasama, syarat atau kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, tempat dan tanggal kesepakatan dibuat, tanda tangan dan nama terang pihak-pihak yang saling bersepakat, tanda tangan dan nama saksi. Ini yang perlu diperhatikan, dicantumkan ya. Karakteristiknya, pengerjaan dari surat kerjasama ini lama. Kenapa lama? Karena butuh dipikirkan matang-matang supaya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi benar-benar semuanya harus untung, semuanya harus setuju. Jadi pengerjaannya lama. Buat draft dulu. Kenapa buat draft dulu? Karena biasanya kita bikin rank-rankannya dulu, sama-sama disubmit, ditukerin, dibaca masing-masing gimana. Kalau oke, baru nanti dibuatkan surat perjanjian yang beneran. Jadi kalau ada revisi nanti saling direvisi dulu ya. Makanya harus pakai coretan-coretan dulu. Dan tanda tangan dilakukan di hadapan masing-masing pihak. Kalau bisa jangan sampai ada yang diwakilkan oleh sekretaris dan sebagainya. Jadi kalau bisa sama-sama pihaknya yang pengen ngadain kerjasama ini tadi yang tanda tangan di hadapan masing-masing pihak. Supaya kalau ada pertanyaan lanjutan itu bisa lebih mudah lah diskusinya. Mohon maaf ya nanti kalau ada suara-suara bising karena lagi ada perbaikan di rumah. Oke, kita lanjut. Ini belum. Nah, untuk surat perjanjian kerjasama ini ada contoh kasusnya di halaman 143. Teman-teman boleh dibaca. Ini tentang bengkel ya. Teguh menyediakan modal, sementara Anton menyediakan tenaga kerja dan tempat. Mereka bersepakat Teguh dapat 50% dari hasil usaha, Anton dapat 30%. Sisanya sebesar 20% digunakan untuk pengembangan usaha. Anton bekerja penuh di bengkel, untuk itu ia mendapatkan gaji 250.000. Ini zaman dulu kayaknya. Buatlah surat perjanjian kerjasama. Nah, ini karena Teguh yang jadi pemberi modal, dia akan jadi pihak yang pertama. Nama, yang tanda tangan di bawah ini, nama Teguh, nomor KTP bla bla, tempat tanggal lahir, alamat. Untuk berikutnya disebut pihak ke-1. Ya, pihak ke-1 atau pihak yang pertama. Jadi nanti nggak pakai nama Teguh, tapi pakai pihak ke-1 atau pihak pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk berikutnya nama Anton Winarno, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat, bla bla bla. Untuk berikutnya disebut pihak kedua. Jadi selanjutnya nggak akan ada Anton, tapi pakainya pihak kedua ya. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau surat perjanjian yang pertama, pasal-pasal yang awal pasti yang umum,
Itu yang pertama adalah bentuknya kerjasamanya itu apa. Jadi dijelaskan tadi kerjasama pendirian dan pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Kemudian pendirian seperti apa, kerjasamanya seperti apa, pihak pertama dan keduanya sepakatnya itu apa gitu ya. Kemudian pasal 2 kewajiban pihak pertama. Silakan dibaca nanti butir per butir, nanti bisa panjang video saya. Kewajiban pihak pertama. Kemudian pasal ketiganya ada hak pihak pertama. Berarti teguh ya. Pasal 4 dia kewajiban pihak kedua, dan pasal 5 adalah hak pihak kedua, ini berarti Anton. Pasal 6 jangka waktu perjanjiannya tuh sampai kapan? Kalau ada, kalau nggak ada ya berarti jangka waktu yang tidak ditentukan, masih nggak tahu nanti kapan. Pasal ketujuh ada one prestasi dan penyelesaian. One prestasi adalah bila salah satu pihak dan atau keduanya melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Jadi kalau ada yang menciderai janji itu namanya one prestasi. Kemudian pasal 8 penyelesaian dan perselisihan. Kalau ada selanjutnya lain-lain itu bisa di pasal 9, dan kemudian ada tanda tangan kedua belah pihak. Ini untuk sementara Untuk sementara kita akhiri untuk perjanjian part 1 di sini. Nanti kita lanjutkan di part 2 di ketemu langsung, biar nanti saya juga lebih enak menjelaskannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, kita move aja ke Google Meet. Tanya jawab, nanti ada penugasan. Oke, udah panjang nih 30 menit. Terima kasih ya teman-teman ya.